Surah ke-24. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana asmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Dalam doa ini terdapat keterkaitan dengan dua ayat sebelumnya dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun shidadun la ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dalam lafaz amanu, Profesor Dr. Muhammad Quraisyab mengatakan, amanu di sini adalah memiliki arti yu'minu. Berbeda dengan mukmin. Mukmin dan yu'minu memiliki perbedaan yang sangat jelas. Karena mukmin itu sudah pasti mantap keimanannya. Sedangkan yu'minu itu dalam proses atau dalam tahap menuju keimanan sebagai menjadi seorang yang mukmin. Sehingga dikatakan dalam firman-Nya, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang mukmin ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Begitu juga kita bisa mengartikan seperti dalam bahasa Indonesia. Kita mengatakan perbedaan kata penyanyi dan bernyanyi atau penyanyi dan menyanyi. Saya bisa bernyanyi namun saya bukan penyanyi. Begitulah orang mukmin dan yu'minu memiliki kata perbedaan yang dimana dalam ayat ini digunakan yu'minu, yakni orang yang masih dalam tahap pembelajaran untuk menjadi dirinya seorang yang mukmin. Sehingga Allah memberikan suatu pelajaran dalam ayat ini, ku anfusakum, untuk menjaga diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian. Dari apa? Naro, dari sengatan api neraka, yang dimana terbuat atau bahan bakarnya dari manusia dan batu-batuan. 'Alaiha malaikatun ghilad shidadun la ya'sunallah, yang dimana penjaga neraka itu ada malaikat yang dimana memiliki sifat ghilad. Ghilad dalam artian tidak mengenal hatinya itu dengan rahmat atau kasih sayang Allah, ataupun shidad yang dimana sangat kuat. Ketika orang yang memasuki siksaan Allah maka tidak akan pernah terselamatkan. Karena malaikat tidak pernah ada rasa kasih sayang di dalam hatinya yang menjaga pintu atau menjaga neraka. Kemudian dalam ayat selanjutnya, yakni Allah menegur, memberitahu, ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Wahai orang-orang yang kafir. Beliau mengatakan, yakni Profesor Dr. Muhammad Quraisyab mengatakan kata kafaru itu bisa diartikan orang yang benar-benar menafikan keesaan Allah, atau bahkan beliau adalah mereka yang dimana mendustakan atau banyak melakukan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah sehingga bertumpuklah dosa-dosanya kepada Allah, sehingga dikategorikan dalam ayat ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadirul yaum, yang dimana mereka tidak bisa untuk memberikan dalih ataupun argumen ataupun alasan untuk terbebas dari siksaan Allah. Karena apa? Bukan berarti Allah yang kejam, tapi ini adalah maha adilnya Allah. Apa yang mereka tanam, itulah yang mereka petik. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Apa yang kalian kerjakan dahulu, maka itulah balasannya. Kemudian di ayat selanjutnya, yakni ayat 8, surat At-Tahrim, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Dalam ayat ini, seakan-akan Allah mengajak kepada ayat-ayat yang sebelumnya, mengatakan bahwasannya ini adalah teguran bagi orang-orang yang lalai. Entah dalam mengingatkan dirinya, atau mengingatkan keluarganya, atau bahkan dia kufur nikmat kepada Allah. Maka Allah ajak mereka dengan seruan, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah.
dengan taubatan nasuha. Dalam kata taubatan nasuha, Imam Nawawi mengatakan dalam kitabnya Riyadhus Shalihin, ada 3 alasan yang dimana dikatakan taubat itu taubatan nasuha. Yang pertama, yakni bertobat kepada Allah. Yang kedua, merasakan penyesalan. Dan yang ketiga, tidak akan kembali untuk melakukan kemaksiatan itu lagi. Apa yang akan kita dapatkan setelah kita melakukan taubatan nasuha? Asa rabbukum ayyukaffiru ankum min sayyiatikum. Yakni, mudah-mudahan Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan keburukan-keburukan kita. Namun dalam lafaz asa di dalam ayat ini yang dikaitkan dengan Rabbukum bukan artinya mudah-mudahan, namun pasti. Ketika kita melakukan taubatan nasuha, pasti Allah akan menghapuskan segala kesalahan kita. Wa yudkhilakum, dan Allah bukan hanya menghapuskan kesalahan kita saja, tapi memasukkan kita ke dalam surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang dimana di bawahnya mengalir aliran sungai. Yang dimana ada pada saat itu para nabi dan orang yang beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memasuki surganya Allah dengan bimbingan, yakni nur. Allah berfirman, yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim. Jadi orang-orang yang ingin atau yang melakukan perjalanan menuju surganya Allah di antara para nabi dan orang-orang yang beriman dipandu oleh cahaya. Itu juga merupakan bukti bahwasannya orang yang benar-benar ahli surga maka memiliki tanda pengenal dengan cahaya berada di hadapannya. Kemudian mereka mengatakan, yaquluna rabbana atmim lana nurana. Wahai Tuhan kami, sempurnakanlah untuk kami nurona, cahaya-cahaya kami, waghfir lana, dan ampunilah kami. Doa dalam ayat ini mengartikan sebuah keunikan, yakni dalam lafaz atmim itu memiliki arti sempurna. Mengapa mengambil arti sempurna di sini? Karena orang-orang yang tidak memiliki cahaya, ataupun cahayanya yang sedikit, ataupun cahayanya yang redup, ketika ingin memasuki surganya Allah, mereka melihat para anbiya, para salihin, para ulama yang cahayanya menerangi yang lainnya. Kemudian dia mengatakan, wahai Tuhan kami, sempurnakanlah cahaya untuk kami seperti mereka. Namun ada tafsir yang lain mengatakan, ada segolongan yang lain, yakni dari orang-orang munafik. Mereka memiliki cahaya, namun ketika berjalan menuju surganya Allah, cahaya itu redup. Bahkan cahaya itu hilang, sehingga Allah menjebloskan mereka ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat ini mengingatkan kita, bahwasannya kita harus selalu mengingat kepada Allah untuk melakukan taubat dengan taubatan nasuha. Dan jangan sekali-kali kita memiliki amalan seperti amalan orang-orang munafik. Ada sebuah perkataan dari sahabat Umar radhiyallahu an. Beliau mengatakan, inna akhwafa ma akhafu ala hadhil ummah al-munafiqu al-alim. Qila, kaifa yakunu al-munafiqu alimun? Qala, alimun bil lisani wal jahilu bil qalbi wal amali. Sahabat Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwasannya sungguh sangat yang saya khawatirkan adalah terhadap umat ini, yakni orang munafik yang cerdas. Kemudian sahabat yang lain berkata, bagaimana seorang munafik namun dia cerdas? Kemudian dijawab oleh sahabat Umar bahwasannya dia cerdas dalam berkata, dia cerdas dalam perkataannya, namun dia bodoh dalam mengamalkan dan dalam hatinya. Wallahu a'lam bishawab.